Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berinteraksi kembali dan bisa melakukan tadabbur Al-Quran kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, rezeki yang lapang, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita akan membaca dan tadabbur Al-Quran halaman ke-102 ya. Halaman 102 juz ke-6. Awal juz ke-6. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka mushafnya, Quran surat An-Nisa halaman 102 atau awal juz ke-6. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, setelah itu kita baca awal halaman juz 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di juz 6 ini ya kita akan belajar ya beberapa pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu di pagi hari ini sehingga tadabbur Al-Qur'an yang kita pelajari ini menjadi asbab, menjadi penyebab bagi perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan apa? Perubahan ketenangan dalam kehidupan, perubahan akhlak dalam kehidupan, ya, perubahan kualitas kehidupan. Sehingga suksesnya kita dalam program Tadabbur Al-Quran ini adalah ketika mentadabburi Al-Quran semakin hari semakin baik, ya, semakin hari ya semakin bertambah keimanan kita dan bertambah baik akhlak kita. Itu adalah tanda atau ciri dari interaksi tadabbur Al-Quran yang baik. Ya, maka kita belajar untuk terus memperbaiki diri dan memperbaiki akhlak kita, ya, sehingga kalau kita sudah belajar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan membimbing kita ya untuk bisa memperbaiki akhlak kita. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kami agar memiliki akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang mampu menunjukkan kami kepada akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya di ayat 148 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Perhatikan. Allah itu tidak menyukai perkataan buruk
yang diucapkan, dijaharkan. Jadi Allah tidak suka ya kepada seseorang yang berkata buruk yang diucapkan atau kalau dalam konteks ini doa ya, doa-doa yang buruk. Kan ada momen ketika seseorang itu berdoa. Doa itu kan bisa berupa dua hal. Bisa doa itu berupa kebaikan, bisa doa itu berupa keburukan. Kita mendoakan orang orang baik, mendoakan orang dengan kebaikan dan kita juga bisa juga mendoakan orang lain dengan keburukan. Ya, pada dasarnya Allah tidak akan menerima doa yang buruk. Pada dasarnya. Jadi kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan itu. Doa itu nggak akan diijabah kalau kita mendoakan keburukan. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa itu senantiasa dikabulkan ketika seseorang itu mendoakan satu kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Ya, kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, sampai tidak doa kebaikan itu sampai. Ya, ketika kita misalkan mendoakan kebaikan untuk sahabat kita, teman kita, tetangga kita mendoakan kebaikan kepada mereka sampai tidak? Jawabannya sampai. Apalagi doa itu dipanjatkan dalam ya kesendirian, rahasia hanya kita dengan Allah. Itu lebih cepat lagi kita mendoakan orang lain tanpa orang lain tersebut tahu. Makanya di dalam hadis disebutkan seseorang yang mendoakan orang lain tanpa orang tersebut tahu, maka malaikat akan mengatakan amin. Ya, amin. Ya. Selain mengatakan amin apa? Dan malaikat akan menjawab, semoga engkau pun demikian. Ya. Semoga engkau pun mendapatkan apa? Ya, doa yang sama. Semoga engkau pun mendapatkan doa yang sama. Jadi kita mendoakan orang lain, ayah bunda, abang kakak sekalian, sahabat Al-Quran. Kita mendoakan orang lain, kemudian akhirnya apa tuh? Kita didoakan oleh siapa? Kita didoakan oleh malaikat. Pertanyaannya, doa kita dengan doa malaikat lebih mustajab mana? Lebih mustajab mana? Doa malaikat atau doa kita? Tentu jawabannya sudah pasti doa malaikat. Kenapa doa malaikat? Disebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mentaati Allah. Sehingga doanya lebih diijabah dan malaikat dekat dengan Allah. Ya. Nah, sekarang gini logikanya. Ini kita sajikan ilustrasi ya. Ini kita sajikan ilustrasi di sini. Kita coret-coret. Kalau kita perhatikan, nah kita perhatikan, kata Nabi kan tadi gini, doa. Seseorang mendoakan orang lain. Ini A mendoakan B. Si A mendoakan B.
mendoakan B. Mendoakan ya. A berdoa untuk B. Dan A berdoa untuk B ini secara diam-diam. Jadi betul-betul diam-diam. Atau sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Nah, secara sembunyi-sembunyi gitu kan. A ini. B akan mendapatkan doanya tidak? Jawabannya B pasti akan mendapatkan doa ini. Tidak akan tertolak doanya. Dapat doa. Di sini B akan mendapatkan doa itu. Ya, B akan mendapatkan doa itu. Dan yang menarik ketika kita mendoakan orang lain dalam sembunyi-sembunyi tadi, ya, ada malaikat. Ya, malaikat itu, malaikat, malaikat akan balik mendoakan orang tersebut. Jadi malaikat pun akan mengatakan apa? Amin tadi. Amin. Kemudian mendoakan kita, mendoakan balik. Malaikat akan mendoakan balik. Seraya mengatakan semoga engkau pun demikian. Jadi kita didoakan oleh siapa? Jadi kita didoakan oleh siapa? Didoakan oleh malaikat. Ya, malaikat mendoakan balik kepada kita. Nah, jadi kalau kita pengen dipercepat doanya oleh Allah, dikabulkan doanya dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti harus memperbanyak apa? Harus memperbanyak apa? Mendoakan orang lain. Harus banyak mendoakan orang lain. Mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kenapa harus banyak mendoakan orang lain? Karena kita didoakannya oleh malaikat. Jadi kan ketika seseorang berdoa nih, ketika seseorang berdoa, dia berdoa, doa itu naikkan ke langit. Nah, doa itu dia ibaratkan naik ke langit. Naik kepada Allah. Doa itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik amal solih itu. Doa-doa itu naik. Nah, pertanyaannya, ada yang bisa doa itu langsung menembus arasy-Nya Allah, doa itu langsung kepada Allah, diterima oleh Allah. Ada yang tidak bisa menembus. Kenapa tidak bisa menembus? Jawabannya karena ada di sini nih. Ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, di sini tuh ada perisai, ada benteng antara dia dengan Allah. Jadi normalnya orang itu harusnya berdoa itu sampai ke sini, sampai kepada Allah. Tapi bisa jadi doa itu tertolak gitu. Kan pengennya langsung ke Allah nih. Dia berdoa langsung ke Allah nih, gitu ya. Tapi ada benteng yang menghalangi dia dengan Allah.
Sehingga setiap kali doa itu dipanjatkan gini, doa itu dia berdoa kepada Allah, tapi karena ada hijab jadi mantul balik lagi ke sini. Setiap kali dia berdoa ke Allah, mantul lagi, balik lagi. Itu ya. Kenapa bisa mantul, tidak sampai kepada Allah? Di sini ada apa? Ada hijab. Hijabnya di sini dari apa? Ada hijab di sini, hijab yang menghalangi terkabulnya doa. Apa saja? Di sini ada maksiat, di sini ada apa? Ya, di sini tuh ada harta haram, ada apa dosa gitu kan? Maka kalau kita berdoa belum tentu ya doa kita tuh dikabulkan. Sedangkan beda dengan siapa doanya malaikat tadi. Kalau doanya malaikat itu kan di sisi Allah ya malaikat itu di sini. Malaikah. Malaikat ketika dia berdoa, malaikat itu berdoa nih, langsung akan sampai kepada siapa? Akan sampai kepada Allah. Kenapa malaikat itu langsung sampai kepada Allah? Doanya ya karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sekarang betapa beruntungnya orang yang akhirnya didoakan oleh siapa? Oleh malaikat. Kenapa? Karena doanya itu langsung. Sedangkan kita sendiri kalau untuk berdoa untuk diri sendiri kan belum ada jaminan. Karena tadi ada perisai ini kan, ada perisai yang menghalangi kita dari dikabulkannya doa kita. Maka saya selalu punya rumus ya. Rumus doa cepat terkabul. Rumus doa cepat terkabul adalah apa? Banyak mendoakan orang. Banyak mendoakan orang lain. Nah ini rumusnya. Banyak-banyak mendoakan orang lain. Kalau kita pengen dikabulkan doanya, harus banyak-banyak mendoakan orang lain. Cobain aja. Cobain aja. Ketika kita pengen doa kita dikabul, coba doakan orang lain. Banyak-banyak mendoakan orang lain. Siapa di sini yang pengen umroh? Siapa yang belum umroh, yang belum pernah umroh? Yang belum pernah ya? Masya Allah. Nah, gimana caranya Ustadz agar kita itu cepat pergi umroh, cepat pergi diundang umroh? Yang belum pernah umroh semoga segera ya bisa pergi umroh. Yang belum pernah umroh semoga segera dipanggil. Yang sudah pernah umroh pun dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, gimana caranya? Cara cepat agar kita dipanggil ke Baitullah, cara cepat agar kita bisa umroh, jawabannya adalah banyak-banyak mendoakan orang supaya bisa pergi umroh. Ustadz, tapi kan saya sendiri belum pergi umroh. Itu dia justru kalau pengen cepat ya, kalau pengen cepat nih doa kita dikabulkan, banyak-banyak mendoakan orang lain untuk pergi umroh. Ya, cobain aja. Ketemu orang, Bu udah pernah umroh belum?
Ya, teman kita tanya, "Bu, udah pernah umroh belum?" "Belum, Bu." "Ya, Bu, jangankan untuk umroh, Bu. Saya sendiri aja untuk makan sehari-hari sekolah anak juga berat." Jangan gitu, jangan gitu. Saya doain ya, Ibu semoga bisa pergi umroh, semoga bisa pergi lihat Ka'bah, semoga bisa bisa sa'i, nanti bisa minum air Zam-Zam bareng-bareng. Allahu akbar. Dikabul tidak? Insya Allah itu cepat sekali doa itu. Setiap orang yang kita ketemu dengannya kita doain umroh. "Ibu semoga cepat umroh ya." Saya doain ya semoga cepat umroh. Bahkan orang yang nggak kita kenal, kita doain juga dia semoga cepat umroh juga, ya. Saya iseng gitu kadang-kadang ya, sama istri lagi naik motor itu, ada apa, ada tukang dagang gitu kan. Ya misalkan kita lagi naik motor kan, ketemu di jalan, ya, ketemu di jalan. Misalkan ada pedagang gitu ya, pedagang kaki lima, nih, dia jualan dia jualan apa, gorengan misalkan ya, tukang dagang ini, dia jualan apa gitu gorengan. Ya dia jualan, ketika dia dagang, dalam hati kami, ya saya bilang ke istri, "Kita doain ya, semoga bapak itu yang jualan gorengan diundang ke Baitullah. Semoga orang yang sedang jualan gorengan ini diundang ke Baitullah, diundang pergi umroh, diundang ya pergi ke Baitullah." Terus kita berpikir, kira-kira dari mana uangnya gitu kan. Nah, dari mana uangnya itu, ya itu satu udah meragukan Allah tuh. Dan kita nggak pernah tahu dia apakah jadi umroh atau enggak kan gitu kan. Apakah dia berangkat atau enggak bukan urusan kita tugasnya mendoakan. Tugas kita mendoakan. Dan bisa jadi ya, beliau berangkat umroh gara-gara doa kita. Ya saat ini bisa jadi kitanya sedang dikabulkan misalkan saat itu, sedang safar, sedang berjalan ya, ternyata dikabulkan ya. Orang ini misalkan ya dengan izin Allah berangkat dan memang umroh itu urusannya bukan kita punya uang nggak punya uang, urusannya mau atau tidak ya, sungguh-sungguh atau tidak, insya Allah diundang. Tinggal menunggu waktu saja gitu. Doakan. Dan bisa jadi doa itu akhirnya tadi rumus ini kan. Doa kita kembali kepada kita. Ya, kita mendoakan orang lain kembali kepada diri kita. Gitu ya. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Jadi banyak-banyak doain orang lain. Ya. Belum punya jodoh, ya yang belum menikah, doakan orang lain, sahabat kita, teman kita, semoga dimudahkan jodohnya ya Allah, mudahkan jodoh si fulan. Padahal kita sendiri belum nikah misal. Kita sendiri belum nikah gitu, tapi kita mendoakan orang banyak doain orang lain. Dan inilah rumus yang dilakukan oleh siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Ayah Bunda mau tips yang kedua tidak? Rumus cepat doa terkabul yang pertama kan ini banyak mendoakan orang nih. Rumus doa cepat terkabul yang kedua ya, adalah yang kedua mendoakan atau berdoa ketika melihat nikmat orang lain.
Ini sangat ampuh, ini sangat efektif, ini sangat apa? Manjur sekali, sangat manjur sekali. Dan saya sudah mempraktekannya, sering mempraktekkan hal ini dan Masya Allah tidak pernah tertolak doa itu ketika kita mendapatkan mendengar nikmat yang ada pada orang lain. Ini dari mana Qur'annya? Landasannya adalah surat Ali Imran. Nabi Zakaria alaihi salam ketika itu kan melihat ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, karena Maryam itu dulu dititipkan wa kaffalaha Zakaria. Pengurusannya kepada Zakaria. Zakaria pada saat itu belum punya anak, belum punya keturunan. Ya, dan sedang berdoa, banyak berdoa kepada Allah kan. Nabi Zakaria alaihi salam pengen punya anak keturunan. Lalu sudah lama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun berdoa minta diberikan keturunan. Ketika masuk ya mihrab, lihat ada Maryam. Maryam di situ sedang beribadah. Dan ketika beribadah di situ kita temukan bahwasannya Maryam mendapatkan apa? Buah-buahan di mihrabnya. Padahal kita tahu bahwasannya ya, yang memberikan makan kepada Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Tugasnya kan mengantar itu. Nabi Zakaria kan tugasnya mengantar makanan kepada Maryam. Karena Maryam fokusnya ibadah. Dan setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria melihat ada rizqa. Rizqa itu apa? Buah-buahan. Yang menurut ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan rizqa di sini adalah buah-buahan, buah yang ketika musim panas itu di mihrabnya Maryam itu ada buah musim dingin, padahal lagi musim panas. Musim panas kan kurma harusnya adanya itu, tapi di mihrabnya Maryam ada buah musim dingin. Atau ketika musim dingin di mihrabnya Maryam ada buah musim panas. Kan secara logika dari mana ini buah? Zaman dulu nggak ada ekspor, nggak ada impor. Ya, dan Maryam nggak kemana-mana, hanya ibadah saja. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, dan dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana ini? Buah-buahan ini. Kok kamu bisa dapat makanan seperti ini? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah. Huwa min indillah. Makanan itu dari sisi Allah. Itu dari Allah. Datangnya makanan ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, yang dipilih oleh Allah. Allahu Akbar. Maryam gak bekerja, Maryam gak dalam tanda petik ya beraktivitas lain, hanya beribadah. Beribadah pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan walau annahum aqamut taurah. Ya. Maka kalau seandainya mereka ya menjalankan apa yang ada di sisi Allah, menjalankan Al-Qur'an, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka itu akan mendapatkan rezeki, mereka itu bahasa Qur'annya langsung makan.
Mereka itu akan makan min fauqihim wa min tahti arjulihim. Makanan itu akan diturunkan dari Allah, rezeki itu akan diturunkan dari langit, wa min tahti arjulihim, bahkan di bawah kaki mereka sendiri. Maksudnya gimana tuh? Di bawah kaki sendiri tuh nyarinya nggak susah. Nyarinya nggak susah, dipermudah, diribetkan, di bawah kaki sendiri rezeki itu ada. La akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Nah, kalau orang mau mau gampang rezekinya gitu ya, mau melancarkan rezekinya apa? Walau annahum aqamut Taurah. Seandainya kita mau nih menegakkan Al-Qur'an, ya, mengamalkan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, ngopeni Qur'an, dekat sama Qur'an, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Kalian akan mendapatkan rezeki yang sangat mudah dari atas langit dan dari bawah kaki kalian sendiri. Tidak perlu nyari-nyari kemana-mana. Tidak perlu susah dari kaki sendiri. Allahu Akbar. Kan kita jadi susah itu karena apa? Jauh dari Quran itu sendiri. Allah berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang susah, sempit, sulit. Susah aja. Rezeki nggak dapat-dapat. Kita nyari nyari rezeki mati-matian, tapi kan nggak dapat-dapat. Kenapa? Nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang dekat dengan Al-Quran, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. La akalu min fauqihim, ya. Surat Al-Maidah ayat 66 tuh. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Saya jadi ingat ya, ayah bunda, abang kakak sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, pesan dari ayah saya, almarhum ya. Ayah saya, Masya Allah, ayah saya pernah bilang, dan kalau kamu dekat dengan Al-Quran, ini bahasa ini ya, bahasa nasihat sederhana, kalau kamu dekat sama Al-Quran, kamu itu nggak akan pernah kelaparan. Itu bahasa ayah ya. Bahasanya cuma gitu aja. Orang yang dekat sama Quran itu nggak akan pernah kelaparan. Ya, orang yang apa? Mustahil orang yang dekat tuh nggak bisa makan tuh. Mustahil orang yang dekat dengan Quran tuh nggak bisa makan tuh nggak mungkin kata kata ayah saya tuh. Pasti akan ada selalu rezeki itu. Pasti akan selalu ada makanan itu. Ya, nggak akan pernah kelaparan. Selalu akan ada makanan. Selalu akan ada rezeki. Dan itu ayah saya ibaratnya ya nggak hafal dalil, nggak hafal Quran, nggak hafal apa, cuman perkataannya itu. Orang yang dekat dengan Al-Quran nggak akan mungkin kelaparan. Nggak akan mungkin. Ya sekarang krisis ya, Masya Allah. Sekarang ibaratnya apa? Lagi rame-rame krisis dan sebagainya. Kita ketakutan nanti anak kita kelaparan atau nanti anak kita di masa depan seperti apa. Tanamkan nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, kita bilang ke anak kita, orang yang dekat dengan Quran nggak mungkin kelaparan. Orang yang dekat dengan Al-Quran nggak mungkin susah. Orang yang dekat dengan Al-Quran nggak mungkin sulit. Gitu. Kalaulah sekarang kita sedang sulit, kalaulah sekarang sedang apa? Susah, nggak masalah. Kita nikmati hari ini, tapi di masa depan anak cucu keturunanmu pasti nggak akan merasakan ini lagi. Ya, pasti nggak akan merasakan kelaparan lagi, pasti nggak akan merasakan kesulitan. Dan ini pun sama, ya. Di 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 dijelaskan oleh siapa? Oleh guru kami, ya, Al-Ustadz Abdul Aziz Ma'mun, ya, hafizahullah ta'ala, ya, guru kami yang mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau. Beliau bilang,
ke saya itu ya, dan ke santri-santrinya. Beliau punya santri 2 waktu itu, saya dengan sahabat saya. Ngobrol gitu berdua. Dan susah ketika ngafalin di pondok susah. Makan itu susah, dalam tanda petik ya nggak begitu mewah begitu ya. Ya, kadang-kadang saya ceritakan kemarin dikasih uang untuk makan itu berapa ratus ribu sebulan harus cukup 30 hari. Tapi barokahnya Quran kita bisa makan apapun, buah-buahan dan sebagainya pernah kita jelaskan ya. Ya, benar-benar nggak punya itu, susah kehidupan apa namanya makanan susah tapi ya beliau akhirnya apa? Mendoakan semoga kata beliau murid-murid saya lebih daripada saya. Semoga ya kamu ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada saya. Dan itu pun doa dari gurunya. Doa dari gurunya, ya guru-guru Quran itu kondisinya semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan ya saya merasakan ya kecipratan barokah itu dari doa itu. Insya Allah kamu lebih baik daripada saya. Ya kata guru saya. Dan saya selalu tularkan doa itu kepada murid-murid saya. Kamu pasti lebih baik daripada saya. Ini ada orang bilang, Ustadz saya berdoa semoga anak saya seperti Ustadz. Jangan. Suka ada yang ibu-ibu ya, Ustadz saya pengen anak saya seperti Ustadz. Jangan. Harus apa? Harus lebih baik gitu. Daripada ustadz-ustadz yang besar. Kalau sama berarti nggak ada peningkatan. Kita bilang anak kita harus lebih baik dari fulan. Anak kita harus lebih baik daripada ustadz fulan, 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 dan fulana. Dan sebagainya, ya insya Allah. Ya. Dan ayah saya nggak tahu, nggak paham Al-Quran, dalam tanda petik tidak hafal Al-Quran. Tapi saya ketika mengkaji Al-Ma'idah ayat 66, Allahu Akbar. Oh ini yang dimaksud ayah saya. Ketemu di situ. Kalau seandainya seseorang itu aqamu, mau mendirikan Al-Quran. Mau menjalankan Al-Quran. La akalu, dijamin sama Allah itu, mereka akan mudah makan itu min fauqihim. Dari mana? Dari atas. Rezeki diturunkan dari atas, diturunkan kepada kita. Wa min tahti arjulihim, di bawah kaki kamu sendiri. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Tinggal kita mau nggak menjalankan Al-Qur'annya, aqamut Taurah, menegakkan Al-Qur'annya dalam kehidupan kita gitu. Kalau nggak mau ya susah, bakal terus susah. Ya, taib ya. Nah, balik lagi ke materi kita. Yang kedua, berdoa ketika melihat nikmat orang lain tadi. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, berdoalah di situ. Ada kabar seseorang mau umroh. Tadi kan ada tuh di komentar. Ustadz doakan saya tanggal sekian mau umroh. Masya Allah, berdoalah. Di situ momen yang mustajab. Hari ini momen yang mustajab. Kita dapat kabar. Ya, seseorang mendapatkan ya punya rumah baru. Berdoa di situ. Ya Allah, dia fulan dapat rumah baru. Semoga saya pun bisa mendapatkan rumah, gitu kan? Seorang dapat kendaraan, berdoa, ya Allah si fulan mendapatkan kendaraan, saya bahagia ya Allah. Maka tambahkan kebahagiaan itu dengan saya memiliki kendaraan. Banyak-banyak mendoakan orang lain ketika orang lain diberikan oleh Allah nikmat. Kita belum nikah, udah aja doain orang yang sedang nikah itu, kita dapat kabar ya. Teman kita nikah, oh kita bilang, ya Allah si fulan dapat kabar, si fulan menikah gitu kan. Saya belum menikah, saya doakan semoga si fulan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain umroh, ya doain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan nular ke kita. Nular ke kita. Jangan kebalik, orang dapat nikmat kita malah iri. Orang dapat nikmat kita malah dengki. Ya, orang beli mobil baru kita bilang, "Ah, ini pasti nyicil ini. Berapa tahun nih nyicilnya nih?" Orang punya rumah baru, ini KPR-nya di mana ini? Dia sibuk dengan apa tuh? Hasad ya, dengki. Ya. Ini cicilannya berapa tahun, Pak? Padahal dia beli baru, ya nggak usah ditanyain dia nyicil atau enggak urusan dia kan. Ya cuman kita bilang, ya Allah sebagaimana engkau memberikan nikmat kepada si fulan, karuniakanlah kepadaku nikmat itu. Karuniakan kepadaku nikmat itu. Ya, Masya Allah. Banyak ngedoain orang lain, banyak berdoa ketika seseorang itu dapat nikmat.
Ya, ya, banyak mendoakan orang lain, banyak ya berdoa ketika seseorang dikasih nikmat. Hari ini kita sedang ada ini wakaf ya, proses wakaf ya, membebaskan lahan setiap hari kita lihat grafiknya kan. Setiap hari kita lihat peningkatan-peningkatannya itu kan nikmat dari Allah. Masya Allah kita bahagia berdoa di situ. Ya Allah semoga saya ya bisa punya ya, rumah tahfiz sendiri, bisa punya pesantren sendiri, berdoa bahkan gitu ya. Itu kan dilihat nikmat orang lain. Jangan malah ya iri atau dengki. Ya, iri atau dengki. Allah alam bisawab. Masya Allah ya. Jadi banyak-banyak berdoa ketika melihat orang lain diberi nikmat. Itu Masya Allah. Ada orang yang misalkan belum dikaruniai anak, lihat orang lain hamil, dapat kabar kehamilan. Kan dulu biasanya sedih. Ada seseorang kan, Ustadz saya bertahun-tahun gak punya anak. Setiap kali datang kepada kami kabar seseorang itu hamil, kami itu sesak. Dada saya tuh Ustadz sedih banget. Yang sedih itu bukan saya sebetulnya, saya suami. Yang kasihan tuh istri saya Ustadz. Saya bilang, kenapa nggak ganti sekarang ketika setiap kali mendengarkan kabar apa? Mendengarkan kabar kehamilan seseorang lalu kita rubah ya menjadi sebuah doa. Nah, ini dia rubah tuh. Dia rubah sedikit-sedikit, dirubah, dirubah, dirubah. Setiap hari ada kabar kehamilan dari siapa. Oh jadi bahagia, dirubah mindsetnya. Biasanya sedih, sekarang rubah bahagia. Alhamdulillah ya Allah si fulan udah dapat keturunan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Dia pun dapat. Ini dia dapat. Seseorang tadi ya mengeluhkan kepada kami, Ustadz saya pengen ya nikah ya, gimana nggak punya calon, nggak punya apa, suka sedih gitu Ustadz kalau saya ngelihat teman saya itu ya menikah tapi saya belum nikah gitu. Saya bilang ganti, coba deh jangan sedih-sedih lagi tapi apa? Doanya apa? Berbahagia dengan nikmat yang Allah beri. Tinggal bilang aja, ya Allah si fulan aja bisa dapat jodoh, kenapa saya nggak bisa? Ya, kenapa saya nggak bisa? Banyak-banyak berdoa, mendoakan orang lain. Ya, dan ketika dia terus-terus berdoa, 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 nikah juga akhirnya tuh kan kata saya. Pada akhirnya nikah kan gitu. Ya, pada akhirnya apa? Nikah kan. Ya, Masya Allah, barokah ya dari mendoakan orang lain dan berdoa ketika melihat nikmat orang lain itu yang dilakukan ya saya lakukan terapkan dari Nabi Zakaria alaihi salam gitu ya. Taib. Nah, ini sudah terlalu jauh ya. Kita balik lagi kepada topik Quran surat Al-Maidah yang sedang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Perhatikan di sini. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dulim. Allah itu tidak suka perkataan yang buruk atau doa-doa yang buruk karena doa itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama seseorang itu tidak memutus silaturahim. Jadi doanya tidak memutus silaturahim. Karena ada orang, Ustadz saya mah pokoknya nggak mau ketemu lagi dengan orang itu Ustadz. Tidak mau. Wah gitu kan. Nggak mau. Pokoknya mah Ustadz nggak maulah ketemu dengan orang itu lagi. Itu namanya memutus silaturahim. Atau mendoakan keburukan itu kan nggak akan dikabulkan. Seseorang tadi mendoakan keburukan untuk orang lain. Semoga dia celaka, semoga dia apa, bla 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 bla. Ya, nggak akan dikabulkan. Tapi ada persyaratannya tuh di situ. Illa man zulim. Perhatikan. Ini harus hati-hati sekali. Allah kan tadi nggak suka ya doa-doa buruk. Allah nggak suka doa yang jelek, doa yang buruk. Tetapi khusus dalam bab ini lihat illa man zulim. Kecuali kepada orang yang zolim. Ya, kecuali kepada orang yang zolim.
Jadi gini, ketika seseorang itu dizolimi oleh orang lain, kemudian dia mendoakan keburukan, diterima tidak? Diterima doanya itu. Ya, ya. Mendoakan keburukan untuk orang lain. Yang menzolimi orang lain diterima, diterima. Bahkan tidak ada hijab antara Allah dengan orang yang dizolimi. Maka kata Nabi SAW, berhati-hatilah kalian dengan doa orang yang terzolimi. Berhati-hatilah kalian dengan orang yang terzolimi. Kenapa? Karena doa orang yang terzolimi itu antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Doanya langsung didengar oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Walau ya Syekh Shalih Al-Utsaimin Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan meskipun itu orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun ketika dia dizolimi, dia berdoa Allah kabulkan. Meskipun orang kafir. Nah, apalagi ini orang muslim. Apalagi orang ini ya muslim, dekat dengan Quran, cinta sama Quran. Apalagi muslimnya ini dicintai Allah, ya. Menjadi ahlullah, keluarganya Allah, ahlul Quran. Disakiti oleh orang lain, kemudian mengangkat tangan mendoakan kita dengan keburukan, mendoakan ya doa-doa buruk untuk orang yang menzolimi kita, menzolimi orang tersebut, dikabulkan lebih cepat lagi, dikabulkan itu. Maka hati-hati sekali ya. Ima kita itu ya mendapat doa kebaikan dari orang yang terzolimi atau kita mendapatkan doa dari orang yang kita zolimi, doa keburukan. Kalau seseorang terzolimi nih, sudah mengangkat tangan, kemudian mengangkat tangan mengatakan, "Ya Rob," mustahil doa itu nggak akan tertolak. Mustahil doa itu ditolak oleh Allah. Di dalam kondisi di dalam kondisi normal saja kata Nabi SAW, ketika seseorang itu mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, maka Allah itu akan malu mengembalikan tangan orang yang menengadah kepadanya, dikembalikan dalam keadaan kosong, malu Allah itu. Masih akan diisi, masih akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini doa orang terzolimi. Apa enggak takut ya orang-orang yang zolim itu dan sengaja dibuat hidupnya seakan-akan aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, tiba-tiba dihantam aja sama Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman, tiba-tiba mereka tersadar. Faidahum mublisun, putus asa. Kan gampang bagi Allah membolak-balikan hati, gampang bagi Allah membolak-balikan kondisi. Tadinya dianya di atas, dia menghina orang lain terzolimi, sekian juta rakyat Indonesia berdoa misalkan, keburukan untuk orang orang itu jatuh juga. Makanya kan ya Masya Allah, hati-hati sekali ketika kita dizolimi menzolimi orang lain. Hati-hati, kita menzolimi orang lain. Kenapa? Kalau kita menzalimi orang lain tersebut kemudian berdoa, celakalah kita. Dan ternyata doanya dikabulkan, didengarkan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Jadi jangan pernah berusahalah untuk tidak menzalimi dan menyakiti siapapun, sekecil apapun gitu kan. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi itu dosanya ke kita ya. Ya, dosanya berbalik kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah kita ya melindungi kita semua dari menzolimi atau terzolimi oleh orang lain. Ya doanya minta kan, doa keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an udzilla au uzal. Allahumma inni a'udzubika an uzilla au uzal. Ya. Ya. Au udzilla au udzil. Ya. Au udzilla au udzal. Au ujhila au yujhala alaih. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat menzolimi orang lain atau dizolimi oleh orang lain. Jangan sampai kita nggak menzolimi orang lain, tapi kita dizolimi orang lain, nggak bagus juga. Ustadz, alhamdulillah saya tuh nggak pernah menzolimi orang lain, tapi saya dizolimi. Ah itu juga parah.
Gak apa-apa Ustadz, tapi saya bisa berdoa ya, itu terserahlah gitu ya. Ya, tapi kita berdoa jangan sampai kita menjadi orang yang dizolimi atau menzolimi orang lain. Kenapa Allah mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang terzolimi? Perhatikan, Allah punya sifat sami'an alima. Karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar dan Allah mengetahui. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya ingin mengajak ini bagi yang baru bergabung ya, ahlan wa sahlan. Ada yang baru bergabung pagi hari ini ya. Yang baru bergabung pagi hari ini, ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Kita ada program tadabbur Al-Quran setiap hari satu halaman. Ya, satu hari satu halaman. Dan sore hari kita ada tadabbur, satu hari satu hadis yang kita bahas. Yang baru bergabung, selamat datang. Mudah-mudahan ya bisa terus istiqomah belajar Al-Quran setiap hari, membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya setiap hari. Kita ada program kajian tadabbur Quran supaya faham. Sehingga saya ingin mengajak ayah bunda, ayah bang kakak, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang belum memfollow akun ini, jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu. Ya, untuk di follow terlebih dahulu. Dengan cara apa? Caranya gimana untuk follow? Dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas yang berwarna merah. Kenapa Ustadz harus follow? Karena kalau follow, insya Allah nanti live ini akan muncul. Ya, live ini akan muncul. Kalau tidak follow, nanti hilang akunnya. Nyari-nyari lagi susah. Banyak yang kayak gitu ya. Ustadz, alhamdulillah saya ketemu lagi dengan live ini. Setelah sekian lama mencari kok nggak ada, karena nggak di follow. Tapi kalau follow, insya Allah nanti ayah bunda bisa terus mendapatkan siaran Al-Quran ya berupa pengkajian Al-Quran setiap hari. Ya. Kita waktunya ba'da subuh, kalau pagi kita ba'da subuh, kalau sore kita biasanya ba'da asar. Kalau tidak ada halangan ya, ba'da asar. Sambil bismillah kita tap-tap layar lagi ya, sahabat Al-Quran. Kita tap-tap layar lagi, kita tembuskan 100.000 tap-tap layar ya. Dan kita share ya kajian ini sebanyak-banyaknya. Dan Masya Allah ya, hari ini yang men-share kajian kita ada 327 orang nih. Masya Allah. Saya doakan yang men-share semoga menjadi amal jariah bagi yang men-share kajian ini. Ini berkah ini. Jadi amal jariah ini ketika kita share kan ilmu ini. Ada orang ikutan kajian dapat pahala nggak? Dapat, kitanya dapat pahala itu. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau ternyata orang itu mengamalkan, ya, kalau orang tersebut mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, dapat tidak kita? Dapat pahalanya. Ternyata orang berdoa saat diberikan nikmat, oh dikasih kita doa itu, pahalanya mengalir. Ketika misalkan dia akhirnya berdoa ketika apa tadi? Ya, berdoa mendoakan orang lain, oh dapat kita pahalanya. Ketika seseorang berdoa mendapatkan nikmat yang dilihat darinya, dia berdoa, kita dapat pahalanya. Selama dia berdoa, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya, itulah yang namanya MLD. Tahu MLD ayah bunda? Kan kalau MLM tahu ya, multi level marketing. Kalau MLD, multi level dakwah. Ya, terus itu selama dia berdoa, wasilah kita tap-tap layar, wasilah kita share kajian, dia amalkan ya, dapat pahalanya ya oleh kita insya Allah ya. Taib ya. Selanjutnya, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan atau menyembunyikannya atau memaafkan
sesuatu kesalahan orang lain, maka Allah Maha Pemaaf atau Maha Kuasa. In tubdu khairan, kalau kamu menyatakan kebaikan, au tukhfuhu, atau menyembunyikan kebaikan itu. Jadi kan kebaikan itu bisa ditampakkan, bisa tidak. Kebaikan itu bisa ditampakkan, bisa tidak. Amal itu bisa bisa dua, amal sir dan amal jahar. Amal yang kita tampakkan dan amal yang kita sembunyikan. Lebih bagus mana? Amal yang rahasia atau amal yang ditampakkan? Lebih bagus mana? Amal rahasia, amal kita sembunyi-sembunyi, atau amal yang ditampakkan? Jawabannya apa? Tergantung. Masya Allah. Jawabannya apa? Tergantung. Kalau ditanya nih sama Ustaz Firdan, ini lebih baik mana? Lebih baik mana? Tergantung. Lihat kondisi. Ada momen amal itu, amal rahasia lebih bagus dibandingkan amal sembunyi, amal yang dijaharkan. Ada momen kita nggak perlu, ibaratnya kita nggak perlu orang lain tahu, tapi kita melakukan amal itu sembunyi-sembunyi. Itu namanya amalan sirriyah. Dan harus punya. Setiap dari kita harus punya amalan rahasia antara kita dengan Allah, yang tahu kita sama Allah aja. Karena amalan rahasia itu adalah apa? Akan menyelamatkan kita dari hari kiamat nanti dan beratnya azab. Amal rahasia itu. Dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kamu beribadah, melakukan amal rahasia gitu. Gak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Ya, dia dengan Allah, Rahasiakan amal itu. Ya, rahasiakanlah amal sebisa mungkin. Ada momennya ya. Contohnya Ustadz, ada seseorang rutin bersedekah, rutin berwakaf. Nggak ada orang yang tahu, hanya dia dengan Allah saja. Dia sedekah setiap pagi. Ya, hanya dia dengan Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu, anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu. Pokoknya dia selalu melakukan amal itu. Ada seseorang selalu beristighfar sekian ribu kali, tapi nggak pernah nampak, nggak pernah kelihatan orang ini suka beristighfar. Dalam hati saja gitu, dalam tanda petik, dalam kesendirian, dalam sepi, dalam sunyi dia istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya ternyata 1000 kali, 10.000 kali, dan tidak ada yang tahu. Itu amalan rahasia. Ya, ada amalan rahasia. Ya, harus punya. Ya, apakah sholat sunnahnya, apakah qiyamul lailnya, apakah sedekahnya, apakah sholawatnya, apakah baca Qur'annya. Hanya dirinya dengan Allah yang mengetahui amal itu. Itu amalan rahasia. Bagus tidak? Bagus. Amalan yang terang-terangan dia lakukan di hadapan orang lain, bagus juga? Bagus juga. Tergantung juga kondisi kan. Tergantung kondisi. Ada momen yang memang akhirnya amal itu harus dinampakkan. Gak semua amal rahasia pun bagus. Apalagi di era perkembangan zaman seperti ini, era media sosial, ya, ya mudah-mudahan kita melakukan amal itu la sum'atan warariaan, tidak ingin didengar, tidak ingin dilihat oleh orang lain, tapi kita harus menunjukkan kebaikan ini. Ya, harus menunjukkan kebaikan ini. Kenapa kita harus apa? Menunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena sekarang di era sekarang maksiat itu sudah terang-terangan. Orang sekarang maksiat itu udah nggak malu di hadapan umum, di hadapan publik, di media sosial hari ini kan nggak malu. Melakukan dosa, di-live-kan, disiarkan gitu kan, dikontenkan, melakukan dosa saja mereka bangga. Maka kita ya, ya ibaratnya melakukan ngaji direkam, upload ke media sosial, ya amal seperti ini ya, live TikTok, baca Quran, di live-kan dan sebagainya.
Itu amalan jahriyah. Kita nggak boleh menghukumi orang lain, oh dia ria kayaknya gitu. Ingin dipuji orang, sum'ah, enggak. Nggak tahu kita itu, bisa jadi dia ikhlas. Bisa jadi ya kita nggak pernah tahu dan kita nggak perlu menghukumi orang lain. Yang menghukumi orang lain. Kayaknya dia ustadz ria, ya kayaknya dia itu urusan dia dengan Allah. Dan kita harus husnudzon, bisa jadi orang tersebut ingin menampakkan tadi supaya yang lebih orang-orang lihat itu, banyak orang-orang lihat itu adalah Al-Qur'an, supaya yang orang-orang banyak lihat itu adalah apa? Kebaikan. Nah kan kalau kita diem-diem aja, saya bisa nggak baca Quran sendirian di rumah? Bisa. Udah baca Quran nikmat sendirian. Ya baca Quran bisa banyak dalam satu hari gitu kan? Ya, baca Quran banyak gitu. Sehari. Bisa nggak? Bisa. Tapi kebaikan ini tidak akan pernah ada. Ya, kebaikan ini nggak pernah ada. Kajian ini nggak pernah ada. Jadi kebaikan itu bisa dinampakkan, bisa disembunyikan. Kondisional sesuai dengan kondisi kita, nanti lihat mana yang lebih afdol. Ada seseorang misalkan pejabat, dia bilang, saya bersedekah 100 juta untuk Filistin. Dia umumkan itu. Kenapa dia harus umumkan? Kenapa nggak disembunyi-sembunyi? Karena untuk menggerakkan umat. Oh, dia aja, pemimpin saya aja ibaratnya bersedekah. Pemimpin saya tuh berwakaf. Saya pun harus berwakaf. Ya, gitu. Saya pun harus berdakwah, mengikuti itu. Gitu ya. Masya Allah. Ya, saya pun harus menyebarkan kebaikan itu. Termotivasi kan akhirnya orang itu. Kalau semuanya orang baik diam, rusak tidak? Kan ada rumus ya. Rusaknya sebuah peradaban karena diamnya orang-orang baik. Sebuah peradaban bisa hancur kalau orang-orang tuh diam. Orang baiknya diam. Ah udah diam aja dah. Yang ya enak aja ngaji aja sendirian gitu, lebih enak, lebih bisa baca Quran banyak kan gitu. Kalau kita banyak banyak baca Quran, ya banyak ngaji, enak selesai gitu. Nyari pahala bisa sendiri bisa. Nyari pahala itu sendirian bisa. Banyak pahala yang bisa kita dapat tapi berhenti ketika kita meninggal. Berhenti ketika kita wafat. Udah selesai. Sekarang kita bisa baca 5 juz sehari, bisa. 10 juz sehari bisa. Tapi setelah kita wafat, selesai. Selesai. Itulah yang sedang kita rintis, itulah yang sedang kita ikhtiarkan hari ini. Ya, mencari apa? Amal jariah, bekal untuk kita pulang. Ketika kita pulang, kebaikan itu terus ada mengalir untuk kita. Itu kan yang kita pengen. Kenapa? Karena kita itu kalau sekarang ayah bunda misalkan baca Quran sehari 1 juz, punya hafalan sekian juz, sholat duha, sholat qiyamul lail, selesai. Kita wafat udah nggak bisa lagi sholat qiyamul lail. Kita wafat udah nggak bisa lagi baca Quran. Kita wafat udah nggak bisa lagi menghafal Quran. Udah selesai, terhenti. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Ketika seseorang anak Adam wafat, selesai, terputus amalnya. Illa min salasin. Illa min salasin. Kecuali 3 perkara. Apa saja? Sadaqatan jariyah, sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan. Wa waladun solihun yad'ulah, dan anak solih yang selalu mendoakan. Ya, yang anak solih yang selalu mendoakan. Ini yang akan terus menerangi kita. Ini yang akan terus menjadi bekal kita. Ya, ini yang akan terus menerangi kita menjadi ya ibaratnya tabungan amal yang gak akan pernah terhenti. Kalau kita sendirian ngaji selesai. Saya selalu bilang, saya pernah dimarahi sama guru saya dengan istri saya dimarahin sama guru saya, Ustadz, ya. Dan gitu ya, ke saya itu guru saya bilang, "Dan kamu kalau mau mutkin hafalan Quran bisa, ya. Bisa ya, mutkin hafalan Quran, udah nggak usah ngapa-ngapain, ngafalin Quran aja selesai. Tapi kalau kamu mati, nggak bawa apa-apa. Ya karena terputus kebaikan kamu.
terputus kebaikan. Ya, terputus kebaikan kamu. Allahu Akbar. Tapi kalau kita wafat, tapi kita sudah punya tabungan amal, amal jariah, mengalir terus. Kita udah wafat pun terus mengalir ke kita doa-doa itu, amalan itu. Dan 3 terangkum, shadaqatun jariyah, sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bih, amalan yang ilmu yang bermanfaat, wa waladun solihun yad'ulah, anak solih yang selalu mendoakan, orang-orang yang selalu mendoakan kita. Oleh karenanya alhamdulillah kita buat skema wakaf yang kita sedang jalankan ini, yang sedang kita bangun ini untuk apa sih? Bukan untuk saya, ya. Bukan untuk saya, bukan untuk orang tua, bukan untuk apa? Keluarga saya, enggak. Ini kita wakaf untuk untuk umat. Kita wakafkan harta yang kita miliki itu supaya apa? Mengekalkan amal kita. Ya. Nah, ini oleh karenanya kita buat nih Ayah Bunda nih. Kita buat ya wakaf untuk pembebasan lahan Quranic Center ini yang sedang kita ikhtiarkan ya. Masya Allah. Sedang kita ikhtiarkan terus. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang nggak ikut ambil bagian dalam proses pembebasan lahan Quranic Center Nabawi ini. Itu rugi. Kenapa? Udah ada 3 fasilitas tadi ya, 3 fasilitas tadi. Shadaqatun jariyah ada di sini, akan terus mengalir. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat ada tidak di sini? Ada. Wa waladun solihun yad'ulah, ada orang-orang yang akan mendoakan kita, orang solih yang mendoakan kita ada. Sudah nyata 3 kebaikan ini ada di sini, udah nggak perlu repot lagi. Ya, Masya Allah. Nah, ini saya mencoba gitu menghadirkan apa nih yang bisa kita ibaratnya persembahan terakhir sebelum kita wafat itu. Kalaupun kita wafat tenang, oh sudah ada legasi, sudah ada apa? Warisan yang kita tinggalkan. Kalaupun dipanggil sama Allah udah tenang. Ya, ada yang ngaji gitu kan, ada yang belajar Quran, live ini pun terus gitu kan kita siarkan. Jadi kata saya apa? Lu rugi kalau nggak ikutan ya. Makanya ya Bunda, alhamdulillah kita sedang mengadakan program wakaf ini, wakaf pembebasan lahan Qur'anik untuk dibangun Quranic Center Nabawi, pusat pendidikan Al-Qur'an yang berfokus kepada 4T, tahsin Al-Qur'an, tahfiz Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Lengkap semuanya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Qur'an kita akan bangun di sini. Kebutuhan dana untuk pembebasan lahan ini 750 juta. Jadi Ayah Bunda kalau mau ikutan wakaf, ya bismillah ya. Ikutan wakaf ya berapapun itu. Pertama kita punya paket 1 meter, paket Firdaus 1 meter 5 juta rupiah. Paket Darussalam setengah meter 2.500.000 rupiah dan paket Naim berapapun nominalnya. Bunda punya 10.000, punya 20.000, 30.000, 5.000 bisa berwakaf? Bisa. Kemana wakafnya? Ke sini. Ya, ke sini nih. Bank Syariah Indonesia 11.300 10 10 1. Ya, atas nama Wakaf Quranic Center Nabawi. Kalau sudah wakaf, ya pastikan ya untuk konfirmasikan wakafnya supaya tercatat. Kalau sudah wakaf nanti bisa masuk juga ke dalam grup kita ya. Kita punya grup, nanti rekaman kajian akan dikirim ke grup. Cara masuk ke grup gimana? Di konfirmasi wakaf ke nomor ini. Alamatnya di mana Ustadz? Alamatnya ada di Kabupaten Bandung. Ya, kita sedang buat di Kabupaten Bandung, ya, di Desa Bojong Soang. Mudah-mudahan ya suatu saat gitu ya kita bisa kita bisa ibaratnya bisa buat di daerah lain. Ya, kalau kita sukses di sini, kita buat daerah lain, cabang-cabang yang lain insya Allah. Harapannya semua daerah ada gitu ya. Cabang dari Quranic Center Nabawi ini. Ustadz mana rekeningnya ini? Ya, silakan di screenshot, saya kasih kesempatan ya 3
hitungan ya. 5 hitungan deh. Yang mau berwakaf pagi hari ini, silakan bisa di-screenshot di sini ya, di-save nomornya, nomor wakafnya Bank Syariah Indonesia ya. Ini 11.300 10 Bojong Soang Dayakolot betul. Kabupaten Bandung ya. Kita base-nya daerah Kabupaten Bandung. Ya, ini paketannya. Saya Ustadz pengen paket 1 meter. Masya Allah. Barakallahu fiq. Ya, saya mau paketnya 1/2 meter. 2.500.000 1/2 meter Ustadz. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya pengen punyanya cuma 10.000, 20.000. Bisa nggak Ustadz? Wakaf bisa. Kalau kita niatkan untuk wakaf. Gitu ya. Alhamdulillah per hari ini kita sudah terkumpul 302.763.789 rupiah dan tersisa 447.236.211. Alhamdulillah hari ini kita berjalan sudah 12 hari ya. Maaf, 13 hari wakaf ini kita berjalan, kita garap, alhamdulillah sudah 13 hari berjalan dan kita sudah membebaskan 60 meter tanah. Ya, 60 meter tanah, sisanya ada sekitar 90 meter lagi yang belum kita bebaskan. Ustadz, kalau wakaf untuk keluarga sendiri dan dikumpulkan, ya boleh tidak? Boleh. Misalkan kita kumpulkan, banyak juga beberapa sahabat Quran yang wakaf dikumpulkan dari keluarganya. Ya, dikumpulkan. Misalkan kita punya anggota keluarga, sekian orang kumpulkan, nanti wakafkan. Itu boleh. Sedekah subuh dikumpulkan buat wakaf, boleh juga. Kita sedekah subuh setiap subuh misalkan 5.000 dikumpulkan sampai akhir bulan, setelah itu diwakafkan, boleh? Boleh. Ya boleh ya. Masya Allah. Ini yang sudah terkumpul hari ini. Nih silakan yang mau screenshot. Mumpung masih ada kesempatan ya. Yang mau screenshot silakan. Alhamdulillah ini juga kenapa bisa cepat? Kita bilang bahwasannya ini adalah dari Allah. Ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batas minimal. Ya, kita membuat kemudahan untuk berwakaf ya meskipun di sini ada tertera misalkan ayah bunda pengen mengambil satu paket 1 meter 5 juta gitu kan. Paket Darussalam setengah itu hanya memudahkan saja sebetulnya. Karena kenapa? Kita buat sistem satu petak itu 1 meternya itu kan 5 juta harganya. Ya dari yang menjual tanah. Sehingga kita buat paketan ini. Kalaupun paket ibaratnya paket Naim ya berapapun itu bentuknya 10.000, 20.000. Dari 10.000, 20.000 itu kita kumpulkan, alhamdulillah ya bisa jadi 1 petak, bisa jadi 1 petak, gitu ya. Yang rugi adalah yang tidak ikutan peluang amal ini. Ustaz, tapi kan masih ada nanti wakaf pembangunan. Iya, tapi sudah berbeda bentuknya. Ya, kalau tanah, selama-lamanya tanah itu akan ada di situ, tanah petik ya, menetapkan tanah itu di situ. Ya. Dan wakaf, kita wakafkan bukan atas nama pribadi, bukan atas nama saya, bukan atas nama keluarga, untuk umat. Ada akadnya, akad wakaf, tanahnya kita wakafkan untuk umat. Sehingga tidak boleh ada yang menguasai ini. Ya, siapapun itu. Ya, baik saya, keluarga saya, ya, keturunan saya, ini wakafnya dari awal sudah untuk umat. Ya, begitu ya, Masya Allah. Men-share pamflet kajian pun menjadi amal jariah, betul. Ya. Jangan sampai jadi penikmat saja, share pamflet ini, ajak yang lain, keluarga misalkan, infokan, insya Allah itu jadi pahala bagi kita semua ya. Nah ini paketannya, sudah ya, sudah di screenshot ini. Mudah-mudahan ya pagi hari ini semakin bertambah ya wakafnya. Yang paling penting bertambah berkahnya. Bertambah berkah, bertambah barokah yang paling penting. Ya, Masya Allah. Karena ini pun kita nggak nyangka ya dalam waktu kurang dari dua minggu ya sudah hampir terkumpul setengahnya. Ya, Masya Allah. Ya, begitu antusias ya umat untuk sama-sama menghadirkan
sarana pusat belajar atau Quranic Center ini? Karena kan kita bahagia ya ya Bunda, ketika ikutan tadabbur Quran ini seperti ini bahagia tidak? Bahagia ya? Nah, saya ingin kebahagiaan ini ya dirasakan oleh orang lain, ya, dirasakan oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mendoakan semoga yang berwakaf ya, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah berkahi harta kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan yang paling penting setiap petakan tanah yang kita bebaskan bisa menjadi pembebas bagi kita dari api neraka. Dan sejengkal tanah yang kita wakafkan, kita ganti dengan tanah yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan informasi update wakaf terakhir kemarin ya, hari Rabu, ya Rabu kemarin ya, di angka sudah menembus angka 300 juta rupiah. Ustadz kalau niat wakaf di dalam hati gimana? Maksudnya gimana nih? Nah ini pertanyaannya rancu. Niat wakaf di dalam hati. Niat wakaf di dalam hati itu misalkan saya wakaf nih sekian gitu kan. Gitu ya. Saya wakaf sekian. Diniatkan dalam hati boleh. Atau saya belum punya uang, saya berniat gitu ya. Bisa tidak? Allah alam. Ya. Kita husnuzon sama Allah, bisa. Ya. Bisa saja gitu. Dicatat pahalanya. Kita nggak punya uang, tapi benar-benar pengen banget. Dicatat oleh Allah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka sesi tanya jawab, Ayah Bunda. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya jawab satu persatu pertanyaan yang masuk. Ya, tapi saya mohon maaf kalau nggak kebaca semuanya karena ini cepat sekali ya. Ininya apa? Komentarnya itu. Ustadz, mana dulu yang harus diutamakan, wakaf atau bayar hutang? Amal jariah apa bagi yang miskin? Mana yang lebih utama, wakaf atau bayar hutang? Yang lebih utama adalah membayar hutang. Kalau memang punya hutang. Kalau memang punya hutang. Kalau hutangnya besar sekali, ya hutang besar sekali. Jadi besar sekali hutangnya. Ya, hutangnya besar sekali. Yang kalau kita wakaf cuma 10.000 kan gak nutup juga gitu kan. Gak nutup juga gitu. Hutangnya 100 juta, dia wakaf 10.000. Kan untuk nutupin 100 juta jauh, nah maka dia bisa berwakaf tadi 10.000 itu. Ya, Allah alam bishawab. Kedua, apa perbedaan sedekah jariah dan wakaf? Kalau sedekah jariah ya tadi ya sedekah yang mengalir pahalanya itu terus menerus. Ya wakaf pun sama, ya mengalirkan pahala. Ya. Kemudian Ustadz mohon info hitop atau buku yang jadi rujukan untuk tadabbur banyak. Semua kitab tafsir bisa menjadi rujukan kita dalam bertadabbur Al-Quran. Ya. Semua kitab tafsir itu kan kita ngambil tadabbur itu dari tafsir. Harus baca tafsir dulu baru kita tadabbur. Begitunya makanya di dalam progres Quranic Center Nabawi itu kita pengen ada 4T tadi, tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran, tahfiz, menghafal Al-Quran, tafsir, mentafsirkan Al-Quran, belajar dari tafsir, dan tadabbur Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran. Jadi kitab tafsir semuanya insya Allah itu bisa menjadi rujukan untuk tadabbur. Kemudian tafsir-tafsir yang mudah di Indonesia ada tafsir Al-Maraghi, ya bagi yang sudah diterjemahkan ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir juga Jalalain, tafsir juga Al-Azhar ya yang di Indonesia, tafsir yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau yang mau lagi ya bahasa Arab yang lebih lengkap lagi At-Tadabbur wal Bayan fi Tafsiril Quran bi Shahihis Sunan. Itu ada sekitar 40 jilid ya. Kitab itu dan masih banyak ya kitab-kitab rujukan lagi. Ustadz, kalau kita salurkan zakat mal, apakah harus dikasih tahu ke orang itu zakat perhiasan yang saya kasih? Enggak perlu, ini ya kasih aja. Enggak perlu kita ibaratnya ini harta zakat, ini apa enggak perlu.
Kemarin ada yang bertanya, "Ustadz, zakat mal apakah bisa digunakan untuk wakaf?" Jawabannya tidak bisa. Zakat mal itu nggak bisa digunakan untuk apa, untuk wakaf. Pembangunan, ini pembebasan lahan itu tidak bisa ya, khusus zakat mal. Ustadz, kalau anak ada yang memutuskan silaturahim, Allahu akbar. Anak memutuskan silaturahim kepada siapa? Kepada orang tuanya? Kalau anak memutuskan silaturahim ke orang tuanya, durhaka itu. Seburuk apapun orang tua, ndak boleh kita memutuskan silaturahim dengan orang tua kita. Lihat nanti sore nanti ya kita bahas, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua itu tidak baik kepada kita. Gitu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari anak yang seperti itu ya. Ustadz, habis sholat tahajud sebaiknya wirid apa yang dibaca setelah tahajud sampai menunggu waktu subuh, dari waktu sahur sampai subuh perbanyak istighfar. Ya. Ustadz, anak saya wafat belum 30 juz. Apakah akan dicatat sebagai orang yang hafiz Quran 30 juz? Dicatat. Seseorang penghafal Al-Quran, ketika dia menghafalkan Al-Quran, dicatat pahalanya. Ketika dia wafat, belum sampai 30 juz, Allah catat pahalanya. Ustadz, sholat taubat bagusnya dikerjakan di waktu kapan? Kapanpun. Dan setiap sholat adalah taubat. Yaitu menurut saya, pendapat pribadi. Ustadz, bolehkah uang nafkah suami dipakai buat wakaf sedang suami sudah bilang terserah penggunaannya? Kalau suami sudah memasrahkan, bebas. Gitu ya, mau digunakan apapun ya bebas. Ya, mau diwakafkan, mau dikasih dan sebagainya. Selama suami sudah bilang terserah, udah enak, lebih enak gitu ya. Ya lebih enak kalau suami sudah bebas mau diapain, wah itu lebih enak. Wakaf tanah sama bangunan lebih baik yang mana? Dua-duanya baik, ya dua-duanya baik. Tapi tidak akan ada bangunan kalau tidak ada tanah gitu. Itu logika sederhananya. Tapi dua-duanya baik. Sekarang kita punya tanah aja, nggak ada bangunannya, nggak bisa kita manfaatkan juga gitu. Jadi keduanya saling berkaitan. Begitu ya. Ustadz ingin wakaf tapi suami tidak mengizinkan, tidak masalah. Ya, tidak perlu wakaf. Ya, semoga Allah lembutkan suaminya ya sehingga Allah mudahkan. Menyumbang untuk gedung madrasah kemudian gedung tersebut dirobohkan untuk dibangun lebih besar pahalanya hilang? Tidak, tidak hilang. Insya Allah. Ya, jadi jangan hitung-hitungan secara manusiawi ya. Manusia itu bilangnya ya, gimana nanti Ustadz kalau ininya bangunannya dirubuhkan? Itu hitungan manusiawi. Di sisi Allah tetap pahalanya tetap. Ustadz, kalau mau memberi zakat mal harus diucapkan ini zakat, tidak perlu. Sebetulnya nggak perlu, kita kan niat membagi saja. Ini zakat mal ya, ini kenapa? Karena nanti khawatirnya menyinggung orang tersebut. Itu, menyinggung orang yang diberi. Ya. Ustadz punya rumah dikontrakan, apakah sudah masuk zakat mal, berapa persen zakatnya? Kalau rumah dikontrakan tidak masuk zakat. Ya, tidak masuk zakat. Rumah dikontrakan, diisi kan, itu udah nggak harus mengeluarkan zakat. Begitu, kecuali rumahnya tidak dikontrakan. Kalau rumah tidak dikontrakan itu harus apa? Harus dizakati. Berapa persen zakatnya? 10%. Gitu ya. Ustadz, berapa persen zakat gajian? Zakat gajian tergantung. Ya, ada yang mengatakan 2,5% kan? Tapi itu pun ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak, ya tidak ada 2,5% itu. Ya, karena zakat penghasilan itu ada perbedaan di antara ulama, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Ya, kalau mengatakan ada berarti 2,5%. Ada yang mengatakan ada tapi itu harus mencapai nisab. Sekitar berapa nisab itu? Ya, sekitar mungkin 8 jutaan ya, 8 juta dan sebagainya. Ya, Ustadz izin bertanya agar istiqomah dalam ketaatan karena kadang ada godaan bermaksiat. Itu sudah pernah kita bahas ya, istiqomah, bab istiqomah, 3 pertemuan. Ya, udah ada rekamannya nanti bisa ini bisa
disimak gitu. Ya, bisa disimak rekaman kajiannya sudah ada tentang istiqomah kita sudah bahas 3 pertemuan. Kalau ikut wakaf tanah tapi tanah itu belum dimanfaatkan apakah ada pahala wakafnya? Insya Allah ada pahala, tetapi ketika lebih dimakmurkan lebih lebih berguna lagi. Ya, lebih berguna lagi. Ya, sekarang nggak didiamin wakaf itu gitu ya. Apakah ada pahalanya? Ada, tetapi ketika digunakan itu lebih bagus lagi. Ustadz kalau lagi sholat mimisan apa harus wudhu lagi Ustadz? Para ulama terbagi menjadi 2 pendapat terkait dengan seseorang yang mimisan di dalam sholat. Ada yang mengatakan satu batal, ya batal sholatnya sehingga harus wudhu lagi dan harus terhenti begitu. Ya, terhenti. Kedua, harus apa? Ada yang mengatakan tidak batal, ya tidak batal. Mimisan itu tidak batal, sehingga tidak harus mengulang sholat dan tidak harus mengulang wudhu, begitu. Pilih mana yang ibaratnya menenangkan hati. Ah Ustadz saya emang nggak nyaman kalau mimisan sholat, ya berarti udah wudhu, sholat lagi. Seseorang ya udah misalkan nyaman, ya alhamdulillah. Misalkan aman-aman aja nggak apa-apa gitu, bisa sholat. Ya, saya pun pernah ya ketika umroh mimisan gitu. Mimisan itu keluar darah dari hidung, dari ini ya, dari hidung. Ustaz ada seseorang yang hidupnya jauh dari Allah bahkan menjadi rentenir tapi hidupnya baik-baik saja. Itu namanya istidraj. Jadi kan kita sudah bahas ya. Istidraj itu adalah diulur waktunya, diulur seakan-akan diberi kebaikan yang banyak, nanti dijatuhkan sama Allah. Orang yang jatuh dari ketinggian yang pendek, lebih sakit nggak? Enggak kan? Enggak kan? Tapi kalau jatuhnya dari lantai 100, dia jatuh dari lantai 100, sakit tidak? Sakit, gitu, sakit, begitu. Kalau ingusan lagi flu batal? Enggak batal, keluar ingus enggak batal. Muntah batal tidak wudunya, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Wakaf diniatkan untuk dimudahkan urusan keluarga, boleh enggak Ustadz? Jawabannya boleh, boleh. Ya, setelah kita beramal, apapun itu amalnya, kemudian kita berdoa, minta sama Allah, boleh. Mau dimudahkan urusan keluarga, mau dimudahkan apapun itu, A sampai Z boleh. Ustadz apakah batal sholat saya ketika saya udah rokaat tiba-tiba baru azan karena ya saya salah melihat jam? Dimaafkan, dimaafu. Karena nggak tahu kan, karena ketidaktahuan. Tapi kalau disengaja, itu dosa. Ya, itu dosa, disengaja. Tapi kalau nggak tahu, kalau misalkan kita ketiduran, belum sholat duhur, kita sholat duhur, ketika sholat duhur tiba-tiba adzan asar, lanjutkan sholat duhur itu, gitu dan tidak berdosa. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita ini udah tahu, menunda-nunda tiba-tiba azan gitu, itu yang tidak boleh. Ustadz, kalau sedekah untuk membiayai suatu kajian rutin, apakah termasuk jariah? Termasuk, termasuk. Misalkan ini live nih, nah ini live. Live kita hari ini ya ada ya wasilah apa? Kan dukungan dari ayah bunda sekalian. Ya. Sehingga live ini ada karena dukungan dan support ayah bunda sekalian berupa apa? Kita punya program kelas tadabur gitu kan. Dari tadabur itu ada dana yang masuk, dari dana masuk itu kita gulirkan untuk program-program kebaikan seperti ini. Dapat tidak pahalanya? Dapat. Ya, dapat. Hari ini kita bisa live wasilah siapa? Wasilah para muwakif. Ada orang yang mewakafkan kameranya, ada orang yang mewakafkan tabnya, ada orang yang mewakafkan komputernya, ada orang yang mewakafkan internetnya. Dapat itu semuanya kan? Ya, dapat. Ya, kebaikan itu gitu. Allah a'lam bishawab. Ustadz jika sholat tiba-tiba ada kucing masuk dan nempel terus gimana najisnya? Najisnya gini. Kucing ya, berkaitan dengan bab kucing ini harus hati-hati. Ya, kucing itu kata para ulama ya menjadi najis ininya ya bulunya. Bulunya itu bisa menjadi najis kalau banyak yang rontok.
Kalau 1, 2 kata Imam Syafi'i dimaafkan. Tapi kalau misalkan kucing itu datang dari luar atau kucing kita nempel di sajadah kita dengan banyak itu, bulu-bulunya itu bisa menjadi najis. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi lebih ke hati-hatian saja kalau punya kucing di rumah, hati-hati bulunya yang rontok, yang sampai misalkan di sajadah banyak bulu kucing gitu ya, gitu. Kalau dia datang dari luar, masuk apakah najis dan sebagainya, wallahu alam. Allah alam. Kita nggak tahu kucingnya itu pipis atau apa kan, begitu. Ustadz belum sholat maghrib pada waktu isya, mana duluan sholatnya? Kenapa belum sholat maghrib pada waktu isya? Itu pertanyaannya. Ustadz bolehkah saya ambil paket 1,5 meter bagi keluarga 10 lebih? Keluarga boleh ya. Misalkan 1,5 meter 2.500.000 dibagi 10 orang sekitar 250.000 per orang. Boleh? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, boleh. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam mentadabburi Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi, ya. Ustadz, zikir pada sholat sebagai makmum gimana caranya? Bisa mengikuti imam atau bisa tadi baca sesuai dengan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Begitu. Itu sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau dijelaskan lagi panjang, ya. Ada zikir-zikir yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Mana tadi yang mau bertanya? Ya, Masya Allah. Saya sudah lamaran, namun saya, oke. Ini nggak perlu ditanyanya Japri ya yang ini ya. Kalau bisa dihapus lagi komentarnya dihapus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti Japri saja kalau urusan itu ya. Baik. Ustadz, grup yang lama masih kan? Grup yang lama masih kan? Maksud gimana nih Bunda? Grup yang sahabat Quran? Ya, kita masih ada grup sahabat Quran. Ya, sahabat Al-Quran. Ya, kita masih ada grup tadabur sahabat Quran. Yang belum bergabung ada di sini yang belum bergabung grup sahabat Quran? Yang belum bergabung grup sahabat Quran? Bisa nanti ikutan ya kalau belum gabung ke kelas, ke grup. Ada Ustadz, coba yang belum bergabung ke kelas, ke grup, boleh ketik angka 1. Ya. Banyak ya yang belum bergabung. Grup sahabat Quran ya, grupnya grup sahabat Quran UWN. Oke, kalau belum bergabung nih saya jelasin caranya berarti. Supaya bisa bergabung dan gak ketinggalan. Karena grup kita sebentar lagi penuh. Grup kita itu tinggal sekarang sudah bergabung sekitar 921. Tinggal 100 orang lagi kalau mau masuk ke grup ya. Ini diinfokan. Free ya, grup kita tuh free. Jadi rekaman kajian, tadabbur Al-Quran dan sebagainya, info-info live dan sebagainya akan di-share di grup. Free ya, gratis. Tinggal 100 orang lagi. Boleh ketik angka 1 lagi tadi. Supaya saya bisa mantau berapa banyak nih yang mau bergabung ke grup. Nih saya informasikan ya. Masuk ke grup supaya nggak ketinggalan. Ustadz, ada temen umroh awalnya diumrohkan ternyata suruh bayar setelah itu. Wah itu zolim, itu akadnya nggak jelas itu. Kenapa tadinya diumrohkan terus tiba-tiba bayar, itu kenapa gitu. Oke, nih yang mau masuk grup ya saya informasikan nih. Saya informasikan sebentar.
Di screenshot nomor ini, terus di-save, setelah di-save kemudian ayah bunda tinggal masuk nanti. Japri Ustadz mau masuk grup, nanti kita akan masukkan, ini nomornya. Nah ini ya, sama dengan yang konfirmasi wakaf juga ke sini. Silakan di screenshot ya. Itu. Sudah? Kita hitung sampai 3 ya yang mau masuk grup. 1, 2, 3. Cukup ya? Ada di screenshot ya? Mudah-mudahan udah di screenshot, bisa masuk nanti save nomornya, terus Japri Ustadz. Ya, jadi ke Wawa betul. Ya, ke Wawa itu nanti kita akan masukkan, kasih linknya ke grup. Rekaman kajian yang tertinggal selama ini, kemudian juga kajian-kajian, kemudian doa-doa sering saya kirim juga di grup. Ya, video-video yang bermanfaat saya kirim di grup. Begitu ya. Yang belum follow jangan lupa juga untuk follow juga ya. Ustadz adakan kegiatan pertemuan luring biar saling lebih dekat silaturahimnya. Luring itu online. Online sering banyak kita ya, kelas-kelas online juga banyak. Offline juga kita ada program offline ya. Ya, Masya Allah. Ya, offline juga banyak. Ya, program offline, program online kita ada. Begitu. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan informasi kajian kita pada subuh hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang sudah melakukan registrasi tadabbur sholat khusyuk, insya Allah kita balas juga satu persatu. Ya, yang ikutan program tadabbur sholat khusyuk dan tadabbur journey Al-Quran ya. Season ketiga, insya Allah kita juga sudah buka. Nanti silakan ayah bunda bisa mengikutinya. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.